Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa kabarnya anak-anak Bapak kelas 6? Semoga Bapak jumpai kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Di pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari tentang biografi Sunan Bonang pada buku Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6 halaman 44 sampai dengan 45. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita adalah mengetahui biografi Sunan Bonang. Jadi, sejarah Sunan Bonang, nama asli beliau adalah Mahdum Ibrahim. Siapa? Dia putra keempat Sunan Ampel dari pernikahannya dengan Nyi Ageng Manila, Putri Arya Teja, Bupati Tuban. Tokoh ini, ya, diperkirakan lahir pada tahun 1465. Silsilah keluarganya bertemu atau bersambung dengan Rasulullah SAW lewat ayahnya Sunan Ampel sampai kepada Sayyidina Husain bin Ali bin Fatimah, putri dari Nabi Muhammad SAW. Raden Mahdum Ibrahim belajar ilmu agama langsung kepada ayahnya, ya, yang bernama Sunan Ampel, nyantri di pesantren Sunan Ampel bersama Raden Paku, Raden Patah, dan Raden Kusen. Ia juga mengenyam pendidikan agama di Aceh, ya. Berguru kepada Syekh Maulana Ishaq sewaktu singgah saat ia akan melakukan perjalanan haji ke kota Mekah. Ya, karena kecenderungan terhadap seni dan sastra membuatnya banyak belajar kesenian dan budaya Jawa, tentang kesusastraan Jawa, tembang-tembang jenis majafat yang populer pada masa itu. Dan kepada ibunya, seorang putri Bupati Tuban yang banyak memahami sastra Jawa. Mengawali dakwahnya, ya, Raden Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang memasuki pedalaman Kediri, ya, Jawa Timur, dengan mendirikan langgar. Langgar itu musola di tepi barat Sungai Berantas, Desa Singkil, ya. Desa Singkal, Kabupaten Nganjuk. Nah, gaya dakwahnya yang keras serta seperti merusak arca yang dipuja oleh para penduduk pada masa itu akhirnya menimbulkan konflik, ya, dan banyak tokoh yang memusuhi Sunan Bonang, terutama tokoh-tokoh ajaran Bhairawa, Tantra, ya, Ki Buto, Lucoyodan, Nyai Plencing. Nah, dakwah Sunan Bonang belum mencapai keberhasilan. Masyarakat Kediri masih belum menerima ajaran Islam hingga datang masanya Sunan Prapen pada tahun 1551 Masehi. Kemudian, karena kegagalan dakwah Sunan Bonang di Kediri, kemudian beliau mengantar pindah ke Demak. Atas siapa? Atas panggilan Raja Demak, Raden Patah, yang mengangkatnya sebagai imam masjid di Demak, ya. Namun tidak lama kemudian ia melepas jabatannya sebagai imam. Kemudian dia pindah ke Lasem dan mendirikan sebuah zawiyah. Zawiyah itu adalah tempat beribadah, ya, tempat khusus untuk beribadah dan digunakan juga sebagai para pengamal tasyawuf, ya, sebagai tempat berkhalwat, tempat berdiam, ya, untuk beribadah. Kemudian pada masa di usia 30 tahun Sunan Bonang, ya, Sunan Bonang dijadikan sebagai wali negara, ya, sebuah negeri di Tuban yang mengurusi berbagai hal yang mengangkat
yang mengurusi terkait keagamaan Islam. Hingga kemudian Sunan Bonang dikenal sebagai penyebar Islam yang sangat menguasai ilmu, terutama ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra ya, dan arsitektur, ilmu bela diri atau silat ya. Karena keluasan ilmunya dapat dilihat dari buku-buku ya, dari buku-buku sumber yang dijadikan rujukan dalam menulis naskah Primbon Bonang ya. Naskah ini berisi tentang ajaran-ajaran tasawuf yang bersumber dari kitab-kitab klasik ya, karangan para ulama-ulama sufi seperti Imam Al-Ghazali, Abu Thalib, Al-Maki, dan ulama-ulama lainnya. Nah, ke Sunan Bonang juga ya, karena kemampuan sebagai pendakwah juga, beliau Sunan Bonang itu bisa menyisipkan dakwahnya dengan seni-seni ya, sehingga dikolaborasikan seperti itu, sangat digemari penduduk pada masa itu, sehingga kemudian dia mencoba menyempurnakan susunan musik gamelan dan menambahkan dengan irama-irama lagu. Selain sebagai tokoh penyebar agama Islam ya, Sunan Bonang itu juga dikenal sebagai orang yang sangat pandai mencari sumber air ya, di tempat-tempat sulit ya, di tempat-tempat sulit air pada masa itu, sehingga masyarakat mengenalnya juga sebagai tokoh yang punya banyak kelebihan ya. Ya, sebagai tokoh yang punya banyak kelebihan, sementara kesaktian yang ditunjukkan oleh Sunan Bonang itu adalah karomah, adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sampai beliau wafat, beliau hidup dengan tidak menikah ya, atau membunjang. Kemudian Sunan Bonang wafat ya diperkirakan pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Tuban, sebelah barat alun-alun Kota Tuban. Namun di dinding makam ya itu tertulis 1689 Masehi ini pada masa ketika makam itu direhab atau diperbaiki. Oke, demikianlah biografi Sunan Bonang ya, semoga bermanfaat dan sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.